Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sanjaya, NIM 931425218 dari Prodi Perbankan Syariah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara ekspor menggunakan letter of credit. Apa saja sih komoditas yang bisa diekspor oleh Indonesia? Berikut ini adalah contoh dari komoditas yang bisa diekspor oleh Indonesia. 1. Kopi, 2. Minyak kelapa sawit, 3. Kakao, 4. Karet, 5. Tekstil, dan 6. Alas kaki. Apa sih yang dimaksud dengan kopi, teman-teman? Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Yang kedua adalah minyak sawit. Apa yang kalian ketahui tentang minyak sawit? Minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari meskrop buah pohon kelapa sawit. Ini kebanyakan berada di Pulau Sumatera ya teman-teman. Yang ketiga adalah kakao. Ada yang tahu nggak nih kakao apa? Kakao adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, tetapi sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika. Dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang kita kenal dengan nama coklat. Kalian sering makan coklat kan? Ayo ngaku. Yang keempat adalah karet. Apa sih yang dimaksud dengan karet? Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan. Sumber utama produksi karet dalam perdagangan internasional adalah Hevea brasiliensis atau suku Euphorbiaceae. Yang kelima adalah tekstil. Ada yang tahu nggak nih tekstil apa? Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Yang keenam yaitu adalah alas kaki. Ada yang tahu nggak alas kaki itu apa? Alas kaki atau kasut adalah produk seperti sepatu dan sandal yang dipakai untuk melindungi kaki, terutama bagian telapak kaki. Alas kaki ini melindungi kaki agar tidak terkena cedera dan tidak terkena panas, batu-batuan, dan maupun yang lainnya. Lalu bagaimana sih jika ingin mengekspor barang? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengekspor kopi. Yang pertama adalah eksportir harus sudah memiliki badan usaha, bisa berupa PT ataupun CV. Yang kedua, eksportir harus memiliki surat izin eksportir kopi sementara. Jika sudah melakukan eksportir kopi minimal 200 ton dalam setahun, maka surat izin akan berubah menjadi eksportir kopi tetap. Surat izin ini berlaku selama 5 tahun. Jika dalam 1 tahun tidak ada kegiatan ekspor kopi, maka surat izin tersebut akan dibekukan ya teman-teman. Jadi harus selalu mengekspor kopi. Yang ketiga adalah eksportir mempersiapkan kopi yang akan diekspor di gudang. Yang keempat yaitu adalah eksportir membuat invoice, packing list, specs atau surat permohonan ekspor kopi. Yang kelima adalah eksportir menyerahkan invoice, packing list, specs pada pihak forwarder atau ekspedisi. Yang keenam yaitu terbit PEB pemberitahuan ekspor barang dan NPE nota pemberitahuan ekspor. Yang ketujuh, kopi harus melalui proses karantina terlebih dahulu sampai nanti kita mendapat sertifikat karantina. Yang kedelapan yaitu kopi diberangkatkan ke negara tujuan. Yang kesembilan, PEB, NPE, invoice, packing list diserahkan ke Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk dibuatkan Certificate of Origin dan International Coffee Organization. Yang nomor 10 yaitu invoice, packing list, COO, ICO, dan P. Tony CT di sertifikat dikirimkan oleh kita ke alamat user karena sertifikat ini dibutuhkan di bea cukai negara tujuan. Karena ini perdagangan internasional, lalu bagaimana cara melakukan pembayarannya ya guys? Caranya yaitu yang pertama adalah importir meminta kepada bank
atau bank devisa untuk membuka suatu LC untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai pembuka. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor, seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan LC atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai bank pembuka atau penerbit. Yang kedua, eksportir menyerahkan barang ke karier. Sebagai eksportir akan mendapatkan bill of. Yang ketiga, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Pembayaran bank kemudian menerima sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. Yang keempat yaitu adalah importir menyerahkan bill of lading kepada karier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. LC pembukaan bank di mana eksportir akan menarik kita sel berjangka yang disebut dengan time drive yang harus dilakukan oleh bank setelah jatuh tempo. Adanya akseptasi ini memperkuat terlaksananya pembayaran karena akseptasi di atas wesel. Tetapi ada juga yang tidak memakai wesel yang disebut dengan pembayaran yang ditangguhkan, di mana ada pernyataan akan dibayar kemudian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.